Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar memahami mengapa hidup terasa berat, mengapa hati sering lelah padahal tubuh baik-baik saja, dan mengapa masalah seolah berputar di lingkaran yang sama meski doa dan usaha tak pernah berhenti. Namun bagi panjenengan yang lahir di Weton Kliwon, beban itu sering terasa lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa capek yang tidak bisa diceritakan. Ada luka yang tidak tampak tapi terus menggerogoti batin. Ada perasaan aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kenapa hidup tetap terasa berat? Banyak Kliwon tumbuh menjadi pribadi pendiam, kuat dari luar, namun di dalamnya bergolak. Pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Sering disalahpahami, dianggap aneh, dingin, atau terlalu serius. Padahal sejatinya mereka hanya terlalu dalam merasakan segalanya. Dan yang paling mengejutkan, selama ini bukan takdir yang salah, melainkan energi besar dalam diri Kliwon yang belum dipahami sepenuhnya. Apa yang akan panjenengan dengarkan bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk meramal nasib, melainkan sebuah pengungkapan pelan namun jujur, tentang rahasia batin weton Kliwon yang selama ini jarang dibicarakan dengan berani. Jika tulisan atau video ini sampai ke hadapanmu hari ini, di saat hatimu sedang bertanya-tanya tentang arah hidup, percayalah, ini bukan kebetulan. Dalam kearifan Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah peta energi, jejak batin sekaligus cermin perjalanan jiwa seseorang. Dan di antara seluruh weton yang ada, Kliwon dikenal sebagai weton dengan lapisan terdalam, paling senyap, namun menyimpan daya yang luar biasa besar. Sayangnya, tidak semua orang Kliwon dibekali pemahaman tentang dirinya sendiri. Banyak yang tumbuh tanpa pernah diberitahu bahwa batinnya memang lebih peka, bahwa jiwanya memang lebih mudah menyerap suasana, dan bahwa hidupnya memang tidak diciptakan untuk berjalan ringan seperti kebanyakan orang. Akibatnya, energi besar itu sering berubah menjadi beban. Kliwon merasa berbeda, tapi tidak tahu kenapa. Merasa kuat, tapi juga rapuh di saat yang sama. Merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, namun bingung harus melangkah ke arah mana. Disinilah banyak Kliwon mulai menyalahkan diri sendiri. Mengira hidupnya berat karena kurang usaha. Mengira hatinya lelah karena kurang bersyukur. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ketidakseimbangan energi batin. Aura Kliwon sering disalahartikan. Kediamannya dianggap dingin, kedalamannya dianggap jarak, kepekaannya dianggap kelemahan. Padahal, jika dipahami dengan benar, Kliwon adalah penjaga keseimbangan, jiwa tua yang membawa kebijaksanaan, dan pribadi yang diciptakan. Untuk memahami hal-hal yang tidak semua orang sanggup menanggung, konten ini tidak dibuat untuk menghakimi, tidak untuk mengultimatum nasib, dan tidak pula untuk membangkitkan rasa takut. Dengan narasi modern, tenang, dan membumi, pembahasan ini disajikan sebagai edukasi budaya dan kearifan Jawa. Tujuannya satu, menyadarkan, menguatkan, dan membantu panjenengan memahami diri sendiri. Karena ketika seorang Kliwon mulai mengenali jiwanya, beban perlahan berubah menjadi kekuatan, kesunyian berubah menjadi kebijaksanaan, dan hidup yang dulu terasa berat mulai menemukan arah yang terang. Dan dari sinilah perjalanan pemahaman itu akan dimulai. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua.
Dan sekarang mari kita bahas inilah alasan hidup Weton Kliwon terasa sangat berat. Siap, mari lanjut. Weton Kliwon sejak awal dianugerahi energi batin yang dalam, pekat dan sangat kuat. Energi ini tidak selalu tampak dari luar, tidak pula meledak-ledak seperti api. Ia justru bekerja diam-diam senyap, namun terus bergerak di kedalaman jiwa, ibarat sumur tua di tengah hutan. Dari permukaan terlihat biasa saja, bahkan sering diabaikan, namun semakin ke dalam airnya jernih, dingin dan tidak pernah kering. Masalahnya, tidak semua orang tahu cara menimba air dari sumur sedalam itu. Jika salah cara, bukan kesegaran yang didapat, melainkan kelelahan. Begitulah energi batin Kliwon. Ia adalah anugerah besar tetapi menjadi beban ketika tidak dipahami. Sejak kecil, banyak orang Kliwon tumbuh dengan kepekaan yang berbeda. Mereka mudah merasakan perubahan suasana. Masuk ke suatu tempat, mereka langsung tahu apakah suasananya berat atau ringan. Berhadapan dengan seseorang, mereka cepat menangkap emosi yang tersembunyi. Entah itu kesedihan, kemarahan, kecemburuan, bahkan niat yang tak terucap. Tanpa sadar, batin Kliwon terbuka seperti pintu tanpa kunci. Energi orang lain masuk. Masalah orang lain ikut terbawa. Beban yang seharusnya bukan miliknya perlahan menetap di dalam jiwa. Inilah yang sering tidak disadari oleh Kliwon sendiri. Mereka mengira rasa lelah itu wajar, mengira pikiran yang berat itu akibat kurang istirahat. Padahal yang bekerja terlalu keras bukan tubuh, melainkan batin. Banyak Kliwon merasa capek meski tidak melakukan pekerjaan berat, merasa jenuh meski hidup terlihat baik-baik saja, merasa ingin menyendiri tanpa tahu alasannya. Itu bukan tanda lemah. Itu tanda energi batin sedang kelebihan muatan. Jika energi ini tidak diarahkan dengan benar, ia tidak akan hilang, melainkan berubah bentuk. Energi batin yang seharusnya menjadi kekuatan intuisi, bisa berubah menjadi kegelisahan tanpa sebab. Kepekaan yang seharusnya menjadi kebijaksanaan, berubah menjadi overthinking yang melelahkan. Kedalaman rasa yang seharusnya menenangkan, justru menjelma kelelahan jiwa. Di titik ini banyak Kliwon mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begini? Kenapa pikiranku tidak bisa diam? Kenapa aku merasa berat padahal tidak terjadi apa-apa? Jawabannya sederhana namun sering terlewat. Energi besar tidak bisa dibiarkan mengalir tanpa arah. Kliwon bukan ditakdirkan untuk hidup sembarangan. Ia bukan tipe jiwa yang cocok dengan hiruk-pikuk tanpa makna. Ia membutuhkan kesadaran, pemahaman, dan ruang batin untuk menata energinya sendiri. Ketika energi batin Kliwon mulai dipahami, rasa lelah perlahan berubah menjadi kepekaan yang jernih, kegelisahan berubah menjadi kewaspadaan yang tenang, dan kelelahan jiwa berubah menjadi kedalaman makna hidup. Namun sebelum sampai ke sana, Kliwon harus terlebih dahulu memahami satu hal penting, bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, sejatinya adalah anugerah besar yang belum diajari cara mengelolanya. Dan dari sinilah perjalanan pemahaman Weton Kliwon benar-benar dimulai. Aura Weton Kliwon tidak selalu memancarkan kehangatan yang mudah diterima orang lain. Bukan karena ia gelap, bukan pula karena membawa niat buruk, namun karena kedalaman batinnya terlalu sunyi. Untuk dibaca secara kasat mata, banyak orang terbiasa dengan aura yang ramai, cerah dan ekspresif. Aura yang mudah ditebak, mudah diajak tertawa, mudah diajak basa-basi. Sementara aura Kliwon justru sebaliknya. Ia tenang, rapat dan seperti menyimpan jarak alami. Akibatnya, tak sedikit orang Kliwon yang mengalami hal-hal berikut sepanjang hidupnya. Disalahpahami tanpa pernah tahu kesalahannya di mana. Dianggap dingin, padahal hatinya penuh empati. Dicap pendiam, padahal pikirannya sedang bekerja sangat dalam. Bahkan tak jarang dicurigai meski tak pernah berniat apa-apa. Aura Kliwon memang tidak bekerja keluar melainkan ke dalam. Ia bukan tipe yang memancarkan energi untuk menarik perhatian. Ia tidak suka pamer perasaan. Tidak nyaman berpura-pura ramah jika hatinya sedang tidak selaras. Dan tidak pandai memainkan topeng sosial demi diterima. Bagi dunia yang gemar kebisingan, sikap ini sering dianggap aneh. Padahal Kliwon hanya sedang jujur pada dirinya sendiri. Saat orang lain berbicara, Kliwon mengamati. Saat orang lain tertawa, Kliwon membaca suasana. Saat orang lain sibuk menunjukkan diri, Kliwon justru menyerap makna di baliknya.
Inilah yang membuat auranya terasa tajam. Bukan karena ingin melukai, melainkan karena ia melihat lebih dalam daripada yang lain. Sayangnya, dunia modern sering menilai dari permukaan. Dari seberapa ramah senyum ditampilkan, dari seberapa lantang suara berbicara, dari seberapa aktif seseorang mengekspresikan diri. Di dunia seperti ini, aura Kliwon sering kalah sebelum dipahami. Konflik batin pun mulai tumbuh. Kliwon merasa harus berubah agar diterima. Merasa perlu berpura-pura ceria, memaksakan diri menjadi ramai padahal jiwanya butuh hening. Disinilah banyak Kliwon mulai lelah secara batin. Bukan karena lingkungannya jahat, melainkan karena ia sedang berperang dengan jati dirinya sendiri. Semakin Kliwon menekan auranya, semakin berat rasanya di dalam. Semakin ia berpura-pura, semakin kosong jiwanya. Padahal, aura Kliwon tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Ia diciptakan untuk menjadi penjaga keseimbangan, untuk menjadi penenang di tengah kegaduhan, untuk menjadi pengamat yang jernih, bukan pelaku yang terburu-buru. Ketika Kliwon mulai menerima bahwa auranya memang berbeda, ia tidak lagi sibuk membuktikan diri. Ia tidak lagi gelisah karena penilaian orang, dan perlahan wibawa alami mulai muncul. Bukan dari kata-kata, melainkan dari ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Aura yang dulu disalahpahami, pelan-pelan berubah menjadi daya tarik yang sunyi. Bukan semua orang bisa mendekat, tetapi mereka yang mampu memahami akan merasakan kedalaman yang menenangkan. Dan disitulah Kliwon mulai menyadari bahwa auranya bukan kesalahan, melainkan cermin dari jiwa yang terlalu dalam untuk dinilai sekilas. Banyak weton Kliwon menjalani hidup dengan satu pertanyaan yang terus berulang di dalam hati. Kenapa masalah hidupku seperti berputar di situ-situ saja? Bukan sekali dua kali Kliwon merasa sudah berusaha sebaik mungkin, sudah bersabar, sudah mengalah, sudah berdoa. Namun tetap saja persoalan datang lagi dengan wajah berbeda, orang berbeda, situasi berbeda, tetapi rasa sakitnya terasa sama. Di titik ini, tidak sedikit Kliwon yang mulai menyalahkan takdir, merasa hidupnya memang ditakdirkan berat, merasa dirinya selalu kena giliran, menerima beban yang tidak adil. Padahal dalam kearifan Jawa, Kliwon bukan weton sial, justru sebaliknya. Ia adalah weton dengan pelajaran hidup yang paling dalam. Masalah Kliwon bukan terletak pada nasib buruk, melainkan pada pelajaran batin yang belum selesai. Ujian hidup Kliwon jarang bersifat permukaan, bukan sekadar soal uang, pekerjaan, atau status, namun menyentuh lapisan terdalam. Keikhlasan, penerimaan, kejujuran pada diri sendiri, dan keberanian untuk melepaskan. Karena itu, Kliwon sering diuji bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dipahamkan. Setiap masalah yang datang sebenarnya membawa satu pertanyaan sunyi. Sudahkah kamu benar-benar memahami dirimu? Sudahkah kamu berdamai dengan lukamu? Atau kamu hanya menutupinya dan berharap ia hilang sendiri? Jika satu pelajaran batin belum tuntas, maka hidup akan mengulangnya. Bukan karena Tuhan kejam, bukan karena semesta ingin menyiksa, tetapi karena jiwa Kliwon belum siap melangkah ke tingkat berikutnya. Ujian itu akan datang lagi, kadang dalam bentuk pasangan yang mirip dengan sebelumnya, kadang dalam konflik kerja yang polanya sama, kadang dalam perasaan kehilangan yang kembali terulang. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah cermin. Sayangnya, banyak Kliwon hanya fokus pada rasa sakitnya, tanpa berani menengok pesan di baliknya. Mereka sibuk bertanya, kenapa ini terjadi lagi? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang belum kupahami dari diriku sendiri? Saat Kliwon mulai berani jujur pada batinnya, sesuatu perlahan berubah. Ia tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai belajar. Belajar menerima tanpa menyalahkan. Belajar melepaskan tanpa membenci. Belajar berkata cukup ketika hatinya memang sudah cukup, dan di momen itulah, siklus yang selama ini terasa mengikat, perlahan mulai melemah. Masalah tidak langsung hilang, namun tidak lagi mengulang pola yang sama. Rasa sakit tidak serta-merta lenyap, namun tidak lagi menusuk sedalam sebelumnya. Karena satu hal penting telah terjadi, pelajarannya telah dipahami. Bagi weton Kliwon, hidup bukan tentang menghindari masalah, melainkan tentang menuntaskan makna di baliknya.
Dan ketika makna itu benar-benar sampai ke kesadaran, takdir yang dulu terasa berputar-putar akan membuka jalan baru, jalan yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih selaras dengan jiwa sejatinya. Kesalahan paling mematikan bagi Weton Kliwon bukanlah serangan dari luar, bukan pula iri hati orang lain, dan bukan juga kerasnya keadaan hidup. Bahaya terbesar Kliwon justru datang dari kebiasaan memendam segalanya sendirian. Sejak lama, banyak Kliwon tumbuh dengan keyakinan bahwa ia harus kuat, bahwa mengeluh hanya akan merepotkan orang lain, bahwa meminta tolong adalah tanda kelemahan. Maka ia belajar diam, belajar menahan, belajar tersenyum meski batinnya penuh luka. Kliwon jarang bercerita tentang rasa lelahnya, jarang membagi keresahannya, dan terlalu sering mengucapkan kalimat sederhana namun berbahaya. Aku kuat. Padahal di balik kalimat itu, sering tersembunyi batin yang sudah hampir kehabisan tenaga. Masalahnya batin tidak diciptakan untuk menjadi ruang penyimpanan tanpa batas. Ia bukan wadah yang bisa menampung semua rasa sakit selamanya. Setiap emosi yang dipendam akan meninggalkan jejak. Setiap luka yang disangkal akan mencari jalan keluar. Jika terus dipendam, energi batin yang seharusnya menjadi cahaya penuntun, perlahan berubah menjadi tekanan. Tekanan itu lalu menjelma kegelisahan. Kegelisahan berubah menjadi kecemasan. Dan jika dibiarkan terlalu lama, ia bisa berujung pada keputusasaan yang sunyi namun berbahaya. Banyak Kliwon tidak sadar bahwa kelelahan batinnya bukan karena terlalu banyak masalah, melainkan karena tidak pernah membaginya. Mereka menanggung beban bukan hanya milik sendiri, tetapi juga beban orang lain, menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, namun tidak pernah bersandar pada siapapun. Disinilah paradoks Kliwon terjadi. Ia kuat untuk orang lain, tetapi kelelahan untuk dirinya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, ketika akhirnya batin Kliwon runtuh, tidak banyak yang menyadari. Karena selama ini ia selalu terlihat baik-baik saja. Padahal keheningan yang terlalu lama bisa menjadi tanda bahaya. Kliwon perlu belajar satu pelajaran penting yang sering terasa berat. Berbagi bukan tanda lemah. Berbagi adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa batin pun punya batas. Berbagi tidak selalu berarti membuka segalanya kepada semua orang. Cukup pada satu jiwa yang dipercaya, atau melalui doa yang sungguh-sungguh, atau lewat tulisan renungan dan keheningan yang disadari. Saat Kliwon mulai mengizinkan dirinya untuk berbagi, energi batin yang tadinya menekan, perlahan menemukan jalan keluar. Napas terasa lebih lega, pikiran lebih jernih, dan hati tidak lagi terasa sesempit sebelumnya. Karena sejatinya, Kliwon tidak diciptakan untuk menanggung dunia sendirian. Ia diciptakan untuk memahami kedalaman hidup, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Dan ketika ia menyadari hal itu, kekuatan sejatinya justru mulai muncul. Bukan dari diam yang menyakitkan, melainkan dari kebijaksanaan untuk berkata, aku juga manusia, dan aku berhak ditolong. Ada satu titik penting dalam perjalanan hidup Weton Kliwon, titik ketika ia berhenti melawan dirinya sendiri, dan mulai memahami siapa dirinya sebenarnya. Di titik inilah perubahan besar terjadi. Ketika Kliwon mulai menyadari bahwa kelelahan batinnya bukan kutukan, melainkan tanda adanya energi besar yang belum diarahkan, hidupnya perlahan berubah arah. Energi batin yang dulu terasa berat dan melelahkan, tidak lagi menekan dari dalam. Itu mulai mengalir dengan lebih tenang. Pikiran yang dahulu riuh, pelan-pelan menemukan heningnya. Kliwon tidak serta-merta menjadi bebas masalah. Namun satu hal berubah secara mendasar. Ia tidak lagi terseret oleh masalahnya sendiri. Aura yang dulu sering disalahpahami, perlahan bertransformasi menjadi wibawa alami. Bukan wibawa yang dibuat-buat, bukan pula yang dipaksakan lewat kata-kata keras, melainkan wibawa yang lahir dari ketenangan batin. Orang-orang mulai merasakan kenyamanan saat berada di dekatnya. Bukan karena Kliwon banyak bicara, tetapi karena kehadirannya menenangkan. Bukan karena ia selalu memberi solusi, tetapi karena ia mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Masalah-masalah yang dulu terasa berulang, juga mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena Kliwon sudah memahami makna di balik ujian. Ia tahu kapan harus bertahan, ia tahu kapan harus melepaskan. Dan yang terpenting,
Ia tahu kapan harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Di fase inilah jati diri sejati Kliwon mulai tampak. Sejatinya Kliwon tidak diciptakan untuk berlomba dalam kebisingan dunia. Ia diciptakan untuk menjadi penenang di tengah kekacauan. Ketika orang lain panik, ia tetap jernih. Ketika suasana memanas, ia membawa kesejukan. Kliwon juga adalah penjaga keseimbangan. Ia mampu berdiri di antara dua kutub, antara logika dan rasa, antara dunia lahir dan batin, antara kecepatan dan keheningan. Tak heran jika banyak Kliwon yang, setelah menemukan keseimbangannya, menjadi tempat orang lain bersandar, menjadi penasehat yang tidak menggurui, menjadi sahabat yang hadir tanpa mengikat. Lebih dari itu, Kliwon adalah jiwa tua, jiwa yang membawa ingatan panjang tentang kehidupan. Bukan dalam arti usia, melainkan kedalaman pemahaman. Namun semua potensi ini tidak akan pernah muncul jika Kliwon menolak mengenali dirinya sendiri. Jika ia terus memaksa diri menjadi seperti orang lain, jika ia terus menekan kepekaan yang sejatinya adalah anugerah, jalan terang Kliwon tidak terletak di luar dirinya. Ia tidak menunggu di pujian orang lain. Ia tidak tersembunyi di pengakuan dunia. Jalan terang itu muncul saat Kliwon berani menoleh ke dalam, menerima siapa dirinya, dan mengarahkan energinya dengan penuh kesadaran. Di sanalah hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan bermakna. Dan di sanalah Kliwon akhirnya pulang ke rumah batinnya sendiri, tenang, utuh, dan selaras. Jika panjenengan lahir di Weton, Kliwon, dan merasa tersentuh oleh seluruh pembahasan ini, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lalu simpan satu kalimat ini baik-baik di dalam hati. Hidupmu tidak berat karena kamu lemah. Hidupmu berat karena jiwamu besar. Tidak semua jiwa diciptakan untuk hidup ringan. Tidak semua orang diberi batin sedalam samudra. Dan tidak semua manusia sanggup menanggung kepekaan yang panjenengan miliki. Selama ini mungkin panjenengan sering bertanya, kenapa aku harus melalui ini semua? Kenapa aku tidak bisa hidup sesederhana orang lain? Kenapa rasanya aku selalu diuji di bagian terdalam hidupku? Sekarang panjenengan mulai tahu jawabannya. Karena jiwa Kliwon bukan jiwa biasa. Ia adalah jiwa yang dititipi kedalaman, ditugasi memahami rasa, dan dilatih melalui pengalaman batin yang tidak ringan. Konten ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti. Tidak pula untuk menghakimi nasib, apalagi untuk membuat panjenengan merasa istimewa di atas orang lain. Pembahasan ini hadir semata-mata untuk menyadarkan dan menguatkan bahwa apa yang selama ini panjenengan anggap sebagai beban, sesungguhnya adalah potensi besar yang menunggu kesadaran. Panjenengan tidak salah karena merasa lelah, tidak keliru karena ingin menyendiri, dan tidak gagal hanya karena hidup terasa berat. Justru dari sanalah perjalanan batin dimulai. Kini setelah memahami energi batinmu, setelah mengerti mengapa auramu sering disalahpahami, setelah menyadari bahwa masalah yang berulang bukan hukuman, melainkan pelajaran, panjenengan berada di titik yang sangat penting. Titik kesadaran. Dan kesadaran selalu menandai awal yang baru. Tulis di kolom komentar. Weton kamu apa? Tulislah dengan niat yang baik dan hati yang bersih. Biar saya doakan semoga panjenengan diberi kesehatan lahir batin, diberi ketenangan jiwa, dan dibukakan jalan hidup yang terang serta selaras. Jangan lupa subscribe channel ini, agar panjenengan tidak tertinggal pembahasan penting tentang Weton, kearifan Jawa, primbon, dan energi kehidupan yang sering luput dipahami. Tenanglah, panjenengan tidak sendirian di jalan ini. Perjalananmu belum selesai. Ia bukan berakhir di sini. Justru, ia baru saja dimulai. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.